Ini mau nanya. sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Alhamdulillah baru saja kita menyaksikan live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah bersama guru kita Ustadz Dr. MH Hasanayatullah MA live langsung dari studio Fatwa TV Jember. Alhamdulillah kali ini kita berjumpa dalam program yang sama live interaktif Fatwa TV, namun dengan tema yang berbeda, ekonomi Islam, tentunya bersama pemateri kita Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi LCMA hafizahullahu ta'ala. Saudara salam semoga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Walhamdulillah telah terhubung kita bersama pemateri kita pada kesempatan ini Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi LCMA hafizahullah ta'ala. Beliau langsung dari kediaman beliau di Bogor, Jawa Barat. Kita coba sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadzana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabar Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Hayakumullah, jazakumullah khairan atas waktu dan kesempatan. Senang sekali rasanya Ustadz menemani Ustadz di live interaktif kali ini walaupun jarak jauh Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustadzana. Insyaallah 1 jam ke depan kita bersama-sama istifadah insyaallah dengan merespon pertanyaan dari pemirsa dan kaum muslimin secara umum. Dan di awal Ustadz sebagaimana biasa kita minta berupa nasihat Ustadz, faltafadhol mashkura wa ma'jura. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'du. Ikhwani wa akhawati fillah, ini kita berada di bulan Rajab. Sebulan lebih lagi kita masuki bulan Ramadan. Maka fenomena kaum muslimin di bulan Ramadan yaitu adalah naiknya harga barang. Harga barang kebutuhan pokok dan pangan menjadi naik. Ya, penyebabnya banyak, tapi penyebab utamanya adalah memang naiknya belanja atau konsumsi kaum muslimin. Ini suatu hal yang bertolak belakang dengan kenyataan. Bulan Ramadan itu kan puasa. Kok belanjanya lebih banyak daripada saat di luar tidak puasa? Puasa artinya tidak makan, tidak minum di siang hari. Berarti konsumsinya di malam hari itu melebihi siang dan malam di hari-hari yang lain. Ini indikasi yang menunjukkan kondisi kaum muslimin tidak menikmati dari hikmah dari bulan puasa itu, dari ibadah siyam itu, yang sesungguhnya menahan makan dan minum. Kalau saja Rasulullah SAW ketika beliau masuk ke rumah salah seorang istri dan menanyakan apakah ada makanan hari ini, istrinya menjawab tidak ada ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan idzan ana asum, kalau begitu saya berpuasa. Maka puasa adalah ibadah yang paling cocok dengan kondisi seseorang dalam keadaan berkekurangan. Dan secara logika dan secara fitrah, ya, tidak cocok kalau orang puasa kemudian kebutuhannya meningkat. Berarti ada sesuatu yang salah. Bahwa kaum muslimin ternyata di bulan puasa, di bulan Ramadan, saat mereka berpuasa, kebutuhannya meningkat, berarti dia belum berhasil mengendalikan syahwat makan dan minumnya yang harusnya itu dididik pada saat bulan Ramadan. Dan ternyata itu berulang pada setiap Ramadan. Dan ini
kehadiran hikmah atau maksud syar'i, maksud syari' dalam syaratan ini berdampak kepada ekonomi. Sehingga dengan banyaknya orang berbelanja, harga pada naik. Ketika harga naik, tentulah pendapatan selama ini tidak cukup untuk selama bulan Ramadan. Ya. Yang harusnya Ramadan kaum muslimin banyak bersedekah, sekarang sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwaduhu hina yalqa Jibril fi kulli lailatin min Ramadan atau kama qala. Rasulullah SAW manusia yang paling dermawan, dan kedermawanan itu memuncak pada saat bertemu dengan Jibril setiap malam bulan Ramadan, yaitu tadarus Al-Quran. Ya, berarti ada yang hilang. Ketika uangnya sudah berkurang banyak untuk biaya di bulan Ramadan, biaya hidup di bulan Ramadan, tentu akan menyebabkan rasa bakhil tumbuh. Karena uangnya berkurang. Bertolak belakang dengan hikmah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dengan Ramadan semakin dekat dengan Allah karena melakukan murajaah Al-Quran dengan Jibril alaihissalam, sehingga semakin dekat dengan hari akhirat, semakin dekat dengan Allah, dan tidak memikirkan dunia, dan tidak sama sekali terpikirkan dunia oleh beliau, sehingga hartanya tidak pernah singgah. Berapapun kebutuhan kaum muslimin, dia akan keluarkan. Siapapun yang meminta akan dia berikan pada saat yang mulia tersebut. Ya, jadi ketidakhadiran kaum muslimin ketika mereka berpuasa di siang hari berdampak sampai kepada kikirnya mereka di bulan Ramadan. Berlalu Ramadan, berlalu Lailatul Qadar, seolah-olah ya hartanya yang keluar untuk kebaikan kaum muslimin tidak bertambah sama di luar Ramadan. Di luar Ramadan hanya segitu, di dalam Ramadan juga hanya segitu kalau tidak berkurang. Jadi satu kesalahan membawa seseorang kepada kesalahan-kesalahan yang lainnya di dalam memaknai ibadah sesungguhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mari kaum muslimin dan kaum muslimat kita nikmati ibadah ini ya, untuk memang menahan syahwat makan dan minum kita, dan tidak ada balas dendam pelampiasan syahwat makan dan minum ketika waktu tenggelam matahari dan berbuka masuk, juga tidak di awal hari berbuka, yaitu di hari Id. Memang disunnahkan lebih daripada hari biasanya makan di hari Id, tapi tidak sampai menyebabkan hilang makna daripada kita melakukan ibadah siam tadi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz, jazakumullah khairan atas nasihatnya untuk menyambut bulan suci Ramadan yang semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Ikhwatul iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita juga ucapkan terima kasih kepada radio yang tergabung di RTVC yang ikut merilai acara kita pada kesempatan kali ini. Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio Madinah Caruban, Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Hang FM Batam, Radio
Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, juga Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, di 021 2123 2333, 021 2123 2333. Barakallahu fikum. Baik, kita langsung coba sapa penonton telah terhubung dari Ibu Rahma. Kita coba sapa. Fatwa TV, Assalamualaikum. Silakan Fatwa TV, Assalamualaikum. Wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Rahma di Jakarta. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, ada 2 pertanyaan ini, tapi lain-lain Ustaz. Yang pertama tentang waris Ustaz. Suami istri punya anak perempuan 1, punya waris dari orang tuanya, tapi belum dibagi Ustaz. Terus dia meninggal, si suami tadi Ustaz. Lagi 1 warisan dari saudaranya perempuan, saudara perempuan tidak punya anak, tidak apa tadi. Dan itu mau tanya pembagiannya itu gimana ya Ustaz? Bagiannya mana Ibu? Sekarang banyak, ada bapak. Iya, yang dari bapaknya berapa, yang dari saudaranya perempuan? Sebentar Ibu Rahma. Iya. Bentar, berarti ada 3 kasus. Iya. Ini Pertama yang meninggal siapa dulu? Bapak namanya siapa? Pak Hadi. Pak Hadi meninggal pertama. Iya. Itu Kapan orang dia tuanya ya. meninggal? Kapan dia wafat? Oh, wafatnya sudah lama Ustaz. Sekarang Ya, yang tadi anaknya ini baru. Kemudian Ibu Rahma. anak perempuan yang wafat, siapa namanya? Bukan, gini Ustaz ya. Orang suami istri punya anak 1 perempuan, punya waris si suami tadi dari bapaknya, tapi belum dibagi Ustaz. Terus sekarang si suami tadi meninggal, punya anak 1 perempuan. Tadi saya mendengar ada saudari dari suami juga. Banyak. Enggak. Laki perempuan ada. Tadi kata Anda dia nggak punya ahli waris. Itu dicoret. Oh, yang siapa yang dicoret Ustaz? Saya dengar tadi Anda udah. Sekarang Hadi wafat kapan? Hadi wafat sudah lama. Terus sekarang si Belum. Ali Sebentar baru Ibu wafat. Rahma dengarkan dulu pertanyaan dari Ustadz. Ya. Silakan Ustadz. Ya. Pak Hadi, warisan Pak Hadi belum dibagi. Belum, ya. Ali Haris Hadi pada saat wafat, orang tua Hadi masih hidup. Oh, kayak ini sudah meninggal Ustaz. Jangan kayaknya. Orang tua Hadi sudah meninggal. Sudah meninggal. Ya, sudah lama Ustaz. Istri Hadi pada saat Hadi wafat masih hidup. Masih hidup. Berarti ada istri. Anak laki-laki, anak perempuan dari Hadi berapa orang pada saat Hadi wafat? Anak laki-laki 1, 2. 2, anak perempuan 4. Semuanya hidup pada saat Hadi wafat. Ya, hidup. Ya. Bentar. Berarti harta Hadi dibagi istri 1/8, sisa untuk anak. Berarti 8, 1, 7. Laki-laki 2 bagian, 4 tambah 4, 8. 8 kali 8, 56. 56. 64 Ustaz. Dulu saya di SD belajarnya 64, sekarang kalau udah S3 ke berubah 56. 8 kali 1, 8. Kemudian 7, 14, 14. Kemudian 7, 7, 7, 7. Ya. Harta Pak Hadi dibagi 64 bagian, Ibu. Dicatat. Ya, 64. Ya. Istri dapat 8/64. 8/64. Masing-masing anak laki-laki dapat 14/64. Masing-masing anak perempuan dapat 7/64. 7 ya.
Jelas? Ya, jelas, ini jelas, Ustaz. Kemudian yang wafat satu dari anak laki-laki ini, Iya. begitukah? Anak yang pertama apa yang kedua? Yang kedua kakaknya masih ada, ya. Anak laki-laki yang kedua. Ya. Baik. Saat dia wafat, istri dari Pak Hadi atau ibunya masih hidupkah? Gimana, Ustaz? Kurang Ini jelas. istri Pak Hadi, ibu dari 6 anak kan ya? Iya. Ya, berarti yang wafat ini ketika dia wafat ibunya masih hidup. Masih hidup ibunya. Istri Pak Hadi ya? Iya. Sama ahli warisnya ibu. Istrinya sendiri masih hidup? Masih. Si istri masih hidup. Anak perempuan berapa orang? 1. Tidak punya anak laki-laki? Enggak. Ya. Berarti pembagiannya ibu 1/6, istri 1/8, anak perempuan 1/2. 2 dengan 8 tambah 2 dengan 2, 24. 24 bagi 6, 4. 24 bagi 8, 3. 12. 12, jadi harta anak ini yang wafat, laki-laki ini wafat, dibagi 24. Ibunya, istri Pak Hadi, dapat 4/24 lagi. 4/24. Istrinya sendiri dapat 3/24. Anak perempuannya dapat 12/24. Masih ada sisa 5. Sisa 5 adalah untuk saudara-saudarinya. Kakeknya sudah wafat kan ya? Sudah. Ayah Pak Hadi tadi kan sudah wafat. Berarti untuk saudara-saudarinya. Saudaranya 1 orang, saudarinya 4 orang. Saudarinya jumlahnya masih tetap 4 orang anak perempuan dari Pak Hadi? Iya. Iya, tetap. Ya. Berarti 1 saudara, 4 saudari. Yang 5 dibagi, saudara dapat 2 bagian, 2 tambah 4 sama dengan 6. 5 bagian tidak habis bagi 6, 6 dikali 24. Berapa jumlahnya? 6 kali 24? 24 kali 6. 144, Ustaz. 144 ya. 144. Ibu, yaitu istri Pak Hadi, dapat 24/144. Istri Pak Hadi 18/144. Kemudian anak perempuannya 6 dikali 12, 72 ya. Iya. 72/144. Saudaranya dapat 10/144. Saudarinya masing-masing dapat 5/144. Gini ya Ustaz pembagian. Jelas Ibu? Jelas. Ya Ustaz. Baik, cukup Ibu Rahma. Satu lagi pertanyaan Satu ini lagi. Ustaz. Ini tentang video Ustaz. Vidya. Bu kan ya, itu video itu apa boleh Ustaz, apa harus dikasihkan orang yang berpuasa, apa boleh dikasihkan orang lain Ustaz yang tidak berpuasa atau tetangga apa gitu, apa ke panti asuhan, yang afdol bagaimana ya Ustaz ya tentang video itu ya? Allah mengatakan fafidyatu ta'amu miskin. Orang miskin gitu. Oh. Itu fidyah makanan untuk fakir miskin. Oh. Makanan berarti makanan kita beras. Sehari dia tidak berpuasa setengah sok, sekitar 1,4 kilo. Iya. Ya. Iya. Berapa hari nggak berpuasa dikali 1,4 kilo. Beras itu diberikan kepada fakir miskin. Ustaz, kalau dikasihkan ke panti asuhan boleh enggak Ustaz? 30 hari gitu. Karena ini orang tua sudah ada puasa Ustaz.
dan tidak tahu dia fakir miskin atau tidak. Oh gitu ya Ustaz. Sekali-kali lihat di panti asuhan, saya kayak ngerasa di panti asuhan kan di anak yatim apa dipiara di situ gitu Ustaz. Jadi harus tanya ya Ustaz ya. Iya, tanya mereka fakir miskin atau bukan. Oh iya paham. Ya, kalau fakir miskin boleh berasnya Anda berikan kepada mereka. Ya, Baik. paham Ustaz. Baik, cukup Ibu Rahma. Cukup, syukran. Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakallah khairan, barakallahu fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahma di Jakarta, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya Ustaz. Berikutnya kita akan bacakan yang telah masuk Ustaz di meja Daksi Fatwa TV dari Saudara Haji Muhammad di Jakarta Utara. Ustadz izin bertanya, urusan inventaris kantor berupa mobil, apakah halal seorang karyawan yang memegang kunci mobil kantor namun sering dibawa pulang pergi ke kantor untuk keperluan kerja pribadinya ke kantor dan selalu minta isi bensin dengan biaya kantor, apakah ini halal Ustadz? Kalau kantornya adalah milik negara, tidak halal. Tidak halal. Kalau kantornya milik seseorang dan pemilik perusahaan tersebut mengizinkan, tidak ada masalah. Nah. Cukup Ustaz? Cukup. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya Saudara Haji Muhammad di Jakarta Utara. Berikutnya telah terhubung pula penelpon dari Tegal. Kita coba sapa Pak Sono. Silakan Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Sono, pertanyaannya. Iya, maaf Ustaz, mau bertanya ini. Ada orang yang mau beli kapling dari pengembang. Ternyata pengembang itu masih tidak lunas, alias punya hutang pada yang punya tanah. Tapi sudah mempetak-petak bentuk kaplingan untuk dijual kepada konsumen gitu, dengan dasar kesepakatan antara yang punya tanah dan pengembang untuk dijual berupa kapling. Nah, pertanyaannya untuk pengembang, apakah dibenarkan dalam Islam? Belum hak milik penuh, tapi dijual kembali kepada konsumen. Nah, yang kedua, bagaimana jika konsumen membeli ke pengembang, apakah jual belinya halal alias sah Ustaz? Makasih Ustaz jawabannya. Bisa dipahami Ustaz? Bisa. Baik, terima kasih Pak Sono di Tegal. Ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Iya, Pak Sono. Ya Pak. Secara hukum syar'inya, aturan fikihnya, boleh dia menjual barang yang sudah dibeli dengan akad dan sudah diterima. Ini buktinya tanah diterima, dia sudah kapling-kaplingkan, sudah di cut and fill-nya, sudah disiapkannya sarana mungkin selokan air, saluran air sudah dia siapkan semuanya. Ini menunjukkan bahwa dia sudah menerima objek. Masalah belum dibayar dalam pandangan fikih tidak ada masalah. Ya. Yang bagi nasabah bagaimana? Bagi nasabah boleh dia beli. Ya, akan tetapi lebih baik kalau semuanya sudah siap. Umpamanya sudah keluar IMB dari perizinan mendirikan bangunan di atasnya. Karena biasanya masih ada risiko untuk tidak boleh dibangun di atas itu, kemungkinan lahannya jalur hijau sehingga tidak boleh dijadikan perumahan. Itu akan berdampak kepada nasabah yang membeli tidak mendapatkan haknya, atau terjadi dispute atau sengketa antara pengembang dengan pemilik lahan, ya, dan pengembang belum membayarnya, ya. Tentu yang akan menjadi korban biasanya adalah para pembeli. Seperti dalam beberapa kasus di waktu yang lalu kita lihat ada beberapa developer yang ada kurma di belakangnya, ya, yang terjadi seperti itu. Memang secara aturan fikih perbuatannya tidak melanggar, tetapi ketika tidak ada kemampuan dari developer untuk membayar lahan tersebut, sehingga
pemilik lahan kemudian membatalkan transaksi tersebut dan menarik kembali objeknya, maka yang menjadi korban adalah para konsumen. Maka sebaiknya kalau Anda sebagai pembeli, pastikan dahulu keadaan kondisi lahan dikuasai penuh. Kemudian pastikan IMB-nya sudah berdiri. Kemudian izin apa biasanya ada side plan-nya atau apanya sudah dipenuhinya, ya, sehingga aman untuk dimiliki. Wallahu a'lam. Baik, cukup Pak Sono. Baik, sepertinya cukup. Terima kasih. Jazakumullah khairan dan barakallahu fikum kepada Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Berikutnya kita coba bacakan pertanyaan dari media sosial Ustaz dari Ummu Khalid di Banten, Kota Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hafizakumullah, izin bertanya. Tentang bantuan sosial dari pemerintah Ustaz yang melalui lembaga keuangan konvensional. Bagaimana sikap kita jika mendapatkan bantuan tersebut tetapi kondisi ekonomi kita alhamdulillah termasuk yang cukup? Apakah tidak perlu mengambilnya atau kita ambil namun berikan kepada yang membutuhkan, Ustaz? Wallahu a'lam. Bila persyaratan pemerintah untuk yang membutuhkan sedangkan Anda berkecukupan, ketika Anda ambil hukumnya haram. Ya, tidak memenuhi syarat. Masalah kemudian Anda berikan kepada para kepada pihak lain yang lebih berhak, perbuatan Anda tidak menghilangkan yang haram di awal. Maka yang saya sarankan adalah jangan diambil kalau memang Anda tidak termasuk dalam kategori yang berhak. Tapi bila mendapatkannya dan masuk dalam kategori, tidak ada masalah. Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya telah terhubung Umu Yodi di Pekanbaru, kita coba sapa. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini Ustaz, perusahaan kita jasa sewa mesin fotokopi. Di dalam MOU sewa disebutkan klausul akan dikenakan denda atau penalti jika konsumer memutus kontrak sepihak sebelum selesai masa kontrak. Akan dikenakan denda atau penalti sebesar biaya sewa per bulannya. Dengan catatan mesin tersebut tidak dimanfaatkan oleh siapapun, baik penyewa maupun yang menyewa, sampai habis masa kontrak. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Baik, bisa dipahami Ustaz? Coba saya tanyakan. Sebentar, ini akadnya menyewakan mesin fotokopi, begitu Ibu? Iya. Umpamanya jangka waktunya 1 tahun. Iya. Dia sudah bayar 6 bulan. Iya. Lalu dia putus sepihak. Iya, betul. Dia diwajibkan membayar sampai akhir tahun. Iya, betul, Ustaz. Kemudian yang pemilik yang menyewakan tidak menarik kembali mesin. Masih tetap berada di tempat yang menyewa. Iya. Yang menyewa pun tidak menggunakannya. Iya. Boleh. Boleh ya? Baik. Boleh. Ustaz, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yodi Pekanbaru. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas penjelasannya. Ya. Boleh karena akad sewa sifatnya mengikat. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad kalian. Bila dia sudah membuat akad sewa, wajib dia penuhi. Tidak boleh dia batalkan sepihak, kecuali pihak yang kedua menyetujuinya. Pihak yang menyewakan menyetujui untuk diakhiri sebelum masa kesepakatan berakhir. Baik, cukup Ustaz? Ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Umu Yudi di Pekanbaru, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Berikutnya kita bacakan dari Abu Ibrahim Adnan di
Yogyakarta Ustadz, Kabupaten Sleman. Ustadz izin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya seorang mahasiswa menerima bantuan biaya penelitian dari dosen, namun sumbernya bukan dari dosen tersebut, melainkan dari suatu pihak yang tidak jelas dari mana dan dana bersumber dari mana. Kemudian andai kata kami menerimanya dan sumbernya dari sesuatu yang goror, apakah kami boleh manfaatkan untuk pembangunan masjid atau fasilitas umum lainnya Ustadz? Soalnya kami sudah dipaksa untuk menerima dana tersebut, padahal kami sudah menolak untuk menerimanya. Bila penelitiannya berguna untuk masyarakat, ya, boleh menggunakan dana yang haram sekalipun. Bila yang haram itu bukan karena menzalimi si pemilik dana. Umpamanya dana riba, tidak ada masalah. Tapi bila menzalimi mereka, itu tidak boleh. Nah, Ustaz. Cukup Ustaz? Cukup. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita bacakan dari Ibu Visa di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi. Ustadz izin bertanya, apakah syar'i menggunakan jasa produk lembaga syariah untuk kepemilikan auto, untuk kepemilikan kendaraan, melakukan akad murabahah? Syariah yang tidaknya bukan dengan nama murabahah, tetapi praktek murabahahnya seperti apa terjadinya. Saya jelaskan yang sesuai dengan syariat. Nah, sesuai dengan syariat, bila Anda datang ke lembaga keuangan syariah, lalu Anda jelaskan spek kendaraan yang Anda inginkan, mereknya kah, kemudian jenisnya, baru, kemudian warnanya, seluruh hal-hal yang mempengaruhi harga Anda sampaikan. Di tahap ini Anda tidak boleh bayar DP ke pihak bank syariah. Ya. Tidak boleh juga Anda bayar DP ke pihak dealer pemilik mobil. Ya. Lalu bank pergi membeli objek tadi yang diinginkan ke dealer. Setelah dibelinya dan diterimanya, baru dia jual kepada Anda nasabah. Ya, pada saat jual belinya Anda bayarkan DP. Dan ada kesepakatan bahwa Anda membayar margin sekian persen. Dicicil selama sekian waktunya. Dan tidak boleh ada persyaratan denda keterlambatan bila Anda terlambat pada pembayaran cicilannya. Bila dengan demikian, halal alhamdulillah. Bila ada salah satu dari tahap-tahap ini tidak terpenuhi, ketahuilah itu menjadi haram. Walau namanya murabahah. Namanya murabahah yang haram. Nah, cukup Ustaz? Cukup. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kembali kami mengajak Anda semua para pemirsa, para pendengar untuk bertanya langsung di 021 2123 2333. 021 2123 2333. Baik, kami juga mengajak Anda semua para pemirsa, para pendengar, kaum muslimin dimanapun Anda berada, untuk terus ikut bekerja sama dengan kami dalam menyebarkan dakwah Islam melalui Fatwa TV. Bisa Anda donasikan harta Anda melalui rekening yang ada di layar kaca Anda. Barakallahu fikum, syukran wa jazakumullah khairan. Kita akan lanjutkan pertanyaan dari hamba Allah Ustaz di kota Aceh. Ustaz izin bertanya, jika perusahaan memberikan pinjaman kepada pegawai tanpa bunga, namun dipotong biaya administrasi di muka, tetapi harus dikembalikan sebesar pokok ditambah biaya administrasi. Contoh, diberikan pinjaman 10 juta, biaya administrasi 10% dipotong di muka dari pinjaman yang diberikan. Sehingga yang diterima 9,9 juta tetapi dikembalikan 10 juta. Apakah itu termasuk riba, Ustaz? Iya, riba. Yang dipinjamkan 9,9 juta, yang wajib dibayar 10 juta. Nah. Ya, 100 ribunya adalah riba. Nah, cukup Ustaz? Cukup.
Barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang pertanyaan, semoga bisa dipahami. Berikutnya dari Ibu Cahya Nugraha di Jawa Barat, Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erwandi izin bertanya, apa hukumnya ikut serikat pekerja atau buruh di pabrik untuk bisa menuntut hak apabila terjadi PHK? Dan apakah hukum uang pesangon yang didapatkan dari hasil perselisihan antara pengusaha dan pekerja? Masalah ikut serikat pekerja, kalau itu tidak wajib, tidak dipaksakan, ya. Apa pentingnya Anda ikut? Karena itu uang keluar sudah. Tapi kalau di luar kemampuan Anda langsung dipotong dari gaji Anda untuk dibayarkan kepada serikat pekerja, itu apa boleh buat. Maka ketika ada sengketa antara karyawan dengan perusahaan dan dibantu oleh serikat pekerja tadi, dan didapatkan uang atau sejumlah uang oleh si pekerja tadi, apakah halal? Dilihatlah tentu. Artinya kalau memang itu haknya dia, ada yang dizalimi oleh perusahaan, ya halal. Kalau tidak halal. Karena Rasulullah mengatakan, innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum alhana bi hujjatihi fa aqdi lahu bi haqqi akhi. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar wal yastaqilla aw yastaksir. Kalian mengangkat sengketa sesama kalian kepadaku. Terkadang salah seorang yang berseteru itu menyampaikan argumennya dengan sangat bagus, sehingga aku putuskan bahwa dia yang menang. Maka siapa yang aku putuskan dia mendapatkan sejumlah harta, sejumlah hak, sesungguhnya itu adalah aku potongkan api neraka untuknya. Silahkan ambil banyak-banyak atau sedikit. Kalau saja keputusan Rasulullah SAW dalam sengketa, ya, tidak sesuai dengan yang hak, yang hakikat, karena Rasulullah tidak tahu yang ghaib, hanya Allah yang tahu yang ghaib, ya. Bisa saja somasinya A, B, C, D, C, D, F, G dalam hukum legal bisa dilakukan, padahal dia berada pada pihak yang zalim umpamanya. Karena dalam hal seperti itu dia mendapatkan harta yang zalim. Kalau Rasulullah saja yang menentukan bahwa ya, ini kamu menang, silakan ambil, itu tidak menjadi halal, apalagi kalau ini adalah manusia biasa. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita terhubung bersama penelpon dari Jakarta, hamba Allah. Silakan Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, jadi akhir-akhir ini ada beberapa isu global tentang jadi ada yang diperjualbelikan sekarang adalah penyerapan karbon, Ustaz. Apa hukumnya memperjualbelikan penyerapan karbon ini? Jadi kita diizinkan untuk misalnya melakukan reboisasi lahan yang sudah gundul, kemudian dari hasil reboisasi ini dihitung berapa karbon yang bisa diserap dari penghijauan ini, kemudian nanti karbon yang bisa diserap ini akan dikonversikan menjadi uang oleh beberapa perusahaan asing misalnya, Ustaz. Dan ini menjadi isu nasional juga, bahkan keluar perpres tentang hal ini, Ustaz. Bagaimana hukumnya melakukan transaksi ini, Ustaz? Jadi jual beli penyerapan karbon bahasanya. Bisa dipahami Ustaz? Paham saya. Baik, siap. Terima kasih. Artinya ya. Anda punya lahan sendiri. Anggap 1 hektar. Lalu Anda tanam di atasnya pohon milik sendiri.
umpamanya pohon durian, pohon mangga, dan pohon buah lainnya, manggis. Benar. Kemudian pohon-pohon itu pada waktunya dia akan menyerap karbon. Umpamanya sekian hitungan karbon meter kubik, ada sekian meter kubik yang diserap oleh ada sekitar 50 pohon di tanah Anda tadi. Lalu ini Anda ajukan kepada sebuah perusahaan dan dia bayar uang. Nah, Betulkah begitu? benar Ustaz. Ya. Tapi ada yang sudah dapat. Nah, Ustaz. Ada yang sudah dapat. Maksudnya uangnya Ustaz? Ya iya. Dapat karbonnya pohon, yang dapat uangnya Anda. Nah, kita yang dapat duit Ustaz, yang menanam ini Ustaz. Pemilik Sudah lahan. dapat. Nah, kalau kayaknya belum Ustaz. Ya, itu pohon bisa menyerap karbon betul 5 tahun lagi. 5 tahun lagi nggak ada dunia lagi. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Itu namanya bukan jual beli. Kalaupun ada dia berikan, dia namanya bukan jual beli. Dia memberikan donasi. Donasi apakah halal? Jawabannya halal, tidak ada masalah. Anda pohon milik Anda sendiri, ya buahnya milik Anda, duriannya Anda makan, Anda jual, manggisnya Anda makan, Anda jual, mangganya Anda makan, Anda jual, lalu dikasih orang uang. Ya alhamdulillah. Nah, Ustaz, syukran Ustaz. Insyaallah. Baik, Masya Allah. Cukup jawabannya Ustaz? Cukup. Nah, barakallahu fikum. Terima kasih Bapak hamba Allah di Jakarta, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari penanya di Jawa Tengah, seorang fulanah di kota Surakarta. Ustaz, izin bertanya, Ahsanallahu apa hukum membeli kendaraan tanpa surat atau surat-suratnya yang tidak lengkap atau komplit? Ya, silakan Ustaz. Anda membeli kendaraan dengan surat-surat yang tidak komplit. Ya. Kalau Anda tahu bahwa kendaraan itu semenjak awalnya keluar dari dealer adalah milik A, ya, dan Anda beli dari dia langsung, ya, tidak ada masalah. Jadi kalau Anda tanya suratnya mana Pak, tidak tahu dulu, namanya PKB ya, saya taruh di dalam tas. Sekarang tasnya nggak ketemu lagi, udah di kamar. Halal Anda beli dari dia. Ya. Tapi kalau Anda tidak tahu histori dari kendaraan tadi, ada orang menjual kepada Anda, Pak, ini kalau normal harganya 13 juta. Tapi karena PKB-nya hilang, saya juga nggak tahu kenapa hilangnya, ya. Ini dijual 10 juta. Kalau mau silahkan. Kalau ini barang yang syubhat. Ya. Waman waqa'a fi syubhati faqad waqa'a fil haram. Jangan dibeli. Ya. Kecuali yang kasus tadi silahkan. Baik. Cukup Ustaz? Silahkan. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita bacakan pertanyaan dari Saudara Mulia Rahmat di Aceh. Ustaz, assalamualaikum wa barakallahu fikum, izin bertanya, bisakah mencicil hutang uang dengan barang seperti tangkapan hasil melaut atau nelayan? Yang menyicil adalah seorang nelayan. Apakah dalilnya atau dasarnya ada Ustaz? Dari awal akadnya pinjam uang atau jual tangkapan, itu berbeda. Kalau dari awal akadnya salam, umpamanya dia mengatakan, saya jual kepadamu ikan 1 ton. Ya, setiap pekan saya berikan kepadamu sebanyak 50 kilo, berarti 20 pekan. Itu jual beli salam halal. Ya, jual beli salam halal. Tapi kalau dia pinjam uang 10 juta atau 30 juta,
Kemudian pada saat membayar, dia bayar dengan ikan. Ya, berarti terjadi jual beli, disepakati oleh kedua belah pihak. Dinamakan dengan ibra. Dia mengatakan ini harga dia tidak boleh, si pemilik piutang tidak boleh menawar dengan harga di bawah harga pasar, karena ada unsur riba nanti di sana. Ya. Tapi kalau dia jual, ini saya jual kepada kamu, di pasar saya jual ikan tenggiri ukuran 1/2 kilo ini, ya, 1 kilonya, 1 ekor 1/2 kilo, itu 1 ekor 2 sekilo biasanya harganya 100.000. Dia bayar dengan harga pasar transaksinya, makanya itu hukumnya boleh. Cukup Ustaz? Allah barik fiik. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan mungkin pertanyaan terakhir pada perjumpaan kali ini Ustaz, dari Saudari Nur Putri Lestari di Jawa Barat, Kabupaten Bogor. Ustaz, assalamualaikum, izin bertanya. Alhamdulillah kami sekeluarga 10 orang akan berangkat umrah. Tapi biaya yang kami keluarkan menggunakan dana yang ditelangi oleh seseorang yang punya kelapangan rezeki, dengan syarat nanti dibayar ketika orang tua sudah bisa menjual tanahnya baru dilunasi. Bagaimana hukum umrah kami Ustaz? Apakah sah? Berarti dia umrah dengan cara berhutang dan ada aset yang lebih daripada hutangnya. Iya Ustaz. Ya. Kalau itu adalah umroh yang wajib, umroh pertama, ya, tidak mengapa dia dengan cara berhutang yang asetnya ada. La qadarallah, mereka wafat, ya, dia tidak akan tergantung ruhnya, karena bisa diambilkan dari asetnya yang ada menutupi hutangnya. Ya. Dan jadikan itu jaminan sekali. Sudah Anda pegang, la qadarallah, terjadi sesuatu, ini pembayaran dari hutang kami, tolong kamu jualkan, bila ada sisanya berikan kepada ahli waris kami. Seperti itu. Tapi kalau tidak ada sama sekali harta yang dijaminkan, maka tidak boleh berangkat umroh dengan berhutang, atau itu bukan umroh yang wajib, bukan umroh pertama. Umroh kedua yang sifatnya sunnah. Ya, untuk amalan sunnah tidak boleh, tidak disyariatkan berhutang. Ya, karena Rasulullah SAW berlindung dengan hutang. Ya, solusinya bagaimana? Jual tanah tadi ke dia. Kalau Anda umroh kedua, ya udah, jangan nunggu tanah kami laku, kami jual ke kamu. Umpamanya harga tanah lebih mahal. Berangkat umroh 10 harganya dianggap 300 juta rupiah. Tanah harga pasarnya per hari ini umpamanya 1 miliar. Anda katakan, kami jual tanah ini kepadamu dengan harga di bawah harga pasar, yaitu senilai 900 juta. Ya, yang 300 jutanya kami beli jasa umroh. Yang 600 jutanya kami ambil nanti setelah kami pulang. Baik kau bayar dengan, kalau mencicil harus jelas tanggal pembayarannya. Begitu juga kalau cash nantinya tanggal berapa kamu bayar. Ya, itu lebih bagus. Wallahu a'lam. Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya serta solusinya Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami dan merupakan pertanyaan terakhir pada perjumpaan kali ini Ustaz. Tanpa terasa, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas faedahnya dan ilmunya Ustaz. Semoga bisa bermanfaat dan dapat kita amalkan. Sampai ketemu insyaAllah di pertemuan berikutnya insyaAllah Ustazana. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Yakumullah. Demikian para pemirsa, para pendengar yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Terus saksikan live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsad, Anda dapat akses di website kami www
www.dewanfatwa.com. Juga bisa Anda kunjungi website Fatwa TV www.fatwatv.id. Syukran, jazakumullah khairan, wa barakallahu fikum atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami,